Perkenalkan, nama saya Ivan Nurlaili dengan NIM 048. Nama saya Vivi Novia, NIM 041. Hai, nama saya Olivia Ratnasari, NIM 062. Halo, nama saya Amina Rosyada, NIM 043. Halo, nama saya Abdurrahman Azaid, NIM 71. Halo guys, nama saya Nawatu Rizka, NIM 073. Langkah yang pertama, kita dapat menyiapkan alat untuk pembedahan ikan nila. Sebelum kita melakukan pembedahan, kita dapat melihat anatomi luar dari ikan nila. Yang pertama ada operculum, lalu ada pectoral fin, ventral fin, anal spinous, anal fin, caudal fin, dorsal fin, dan dorsal spinous. Selanjutnya kita akan melakukan pembedahan. Pegangi ikan nila dengan erat karena ikan nila tersebut masih hidup, supaya tidak loncat-loncat. Lalu, bedah ikan nila menggunakan gunting yang dimulai dari depan anus. Bedah ikan nila membentuk persegi seperti pada video di atas. Setelah pembedahan, kita dapat mengenal anatomi bagian dalam dari ikan nila. Yang pertama ada insang yang berfungsi untuk bernapasnya ikan dalam air serta mengontrol kadar garam dalam tubuh ikan. Yang kedua ada jantung yang fungsinya untuk memompa darah yang mengandung nutrisi dan oksigen untuk proses biokimiawi di dalam tubuh ikan untuk pembentukan energi kembali atau remetabolisme selama berenang. Yang ketiga ada hati atau hepar yang fungsinya yaitu sebagai penetralisir zat-zat beracun di dalam tubuh atau detoksifikasi serta membantu kegiatan metabolisme di dalam tubuh baik lemak, karbohidrat, serta protein. Yang keempat ada empedu atau bile yang fungsinya untuk menyimpan dan mengeluarkan cairan empedu ke dalam usus. Yang kelima ada pankreas, fungsinya menghasilkan enzim pencernaan yang membantu dalam proses pencernaan. Yang keenam ada usus yang berfungsi untuk menyerap nutrisi dari makanan yang dicerna seperti kalsium, klorida, nitrat, kalium, zat besi, fosfat, dan magnesium. Usus pada ikan nila bagian depannya terlihat lebih besar karena ikan nila tidak memiliki lambung. Nah, sebagai pengganti lambung, maka usus bagian depannya itu lebih besar. Yang ketujuh ada aorta yang berfungsi untuk mengalirkan darah ke dasar aorta, kemudian terbagi ke seluruh organ tubuh melalui saluran-saluran kecil. Selanjutnya yang kedelapan ada gelembung renang. Pada saat kita melakukan pembedahan, ternyata gelembung renang ini ikut pecah. Nah, fungsi dari gelembung renang ini untuk menyeimbangkan tubuh ikan terhadap tekanan dan massa air agar ikan tidak tenggelam atau mengapung. Yang kesembilan ada ginjal yang berfungsi untuk mengeluarkan limbah nitrogen seperti amonia yang dihasilkan oleh metabolisme protein. Yang kesepuluh ada gonad yang berupa ovarium yang berfungsi untuk menghasilkan sel telur. Yang kesebelas ada rectum anus yang berfungsi untuk tempat penampungan sementara fase sebelum dikeluarkan melalui anus. Yang ke-12 ada anus yang berfungsi sebagai pembuangan bahan sisa setelah proses pencernaan. Yang terakhir ada urogenital yang berfungsi untuk saluran yang mengalirkan sel telur dari ovarium ke kloaka serta sebagai tempat keluarnya urin.